Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara mengikuti sinyal dan analisa yang ada di Instagram Guru Forex _ready ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah di sini kita sudah lihat ya ada sinyalnya ya lengkap dari buy limit, stop loss, TP, resiko loss, risk and reward dan expired. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk scroll lagi ke bawah. Di sini kan kita berikan penjelasan ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan di sini. Untuk sinyal yang kita berikan silahkan di watchlist terlebih dahulu atau dipantau terlebih dahulu dengan tips yang Guru Saham berikan di YouTube channel selama ini. Jadi teman-teman bisa ikuti watchlist terlebih dahulu atau dianalisa terlebih dahulu teman-teman. Terus teman-teman bisa gunakan resiko maksimal dari equity. Jadi resiko maksimal ini adalah resiko batas resiko maksimal yang teman-teman bisa gunakan untuk entry di setiap sinyalnya gitu teman-teman. Nah ini kan kita gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya teman-teman. Jadi equity itu bisa dikatakan balance berjalan gitu teman-teman. Nah misalkan di sini teman-teman saya akan contohkan bahwa equity teman-teman itu $1.000 ya. 1000 di sini berarti 1%-nya itu sekitar $10 gitu teman-teman ya. Jadi $10 dari 1000 itu kan 1% ya teman-teman. Jadi resiko maksimalnya itu $10 gitu kalau modal teman-teman itu $1000 gitu. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat ya ada resiko loss per 0,01 lot gitu. Di sini saya sudah cantumkan resikonya. Teman-teman sudah mudah ya dengan kalau begini. Jadi teman-teman tinggal dibagi aja 10 ya. Jadi 10 itu kan resiko maksimalnya itu 1% dari 1000 gitu. Nah 10 dibagi resiko lossnya ini ya, ini per 0,01 lot, tinggal dibagi aja 4,69 sama dengan 2,132. Nah ini tinggal dikali lot size nya. Nah di sini kan kita menggunakan lot size 0,01 lot, tinggal dikali 0,01 lot sama dengan ini adalah lot size yang bisa kita gunakan untuk entry di GBP Japan Yen ya teman. Nah di sini kita bisa lihat dengan menggunakan 0,02 lot seperti ini ya, 0,02 kita itu resikonya itu kurang lebih $10 gitu teman-teman ya. Jadi dari 4,69 ini dikalikan 2 karena lot size-nya itu jadi 0,02 gitu. Oke, kita akan coba contohkan lagi dengan yang ada di USD Swiss franc. Di sini resiko loss-nya cukup kecil ya, sekitar $2,02 itu per 0,01 lot. Jadi teman-teman dari $10 dibagi 2,02 sama dengan, nah di sini kan kita tertulis 4,95, tinggal dikali lot size-nya 0,01 lot, 0,01 sama dengan, nah di sini kan tertera hasilnya 0,04 ya. Jadi 0,04 ini adalah lot size yang teman-teman bisa gunakan ketika modalnya $1000 ya. Jadi dengan modal $1000 itu resiko 1%-nya itu adalah $10. Berarti dengan resiko $10 teman-teman bisa menggunakan lot size 0,04 ya. Dengan menggunakan 0,04 lot size resikonya itu tidak akan lebih dari $10 ya, artinya teman-teman sudah menggunakan resiko maksimal 1% dari equity gitu teman-teman. Nah, jadi cukup jelas ya untuk cara menggunakan resikonya gitu teman, cara mengatur manajemen resikonya gitu teman-teman. Terus teman-teman bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan keuntungan dan mengurangi resiko. Ini lebih detailnya lagi itu memindahkan stop loss di entry gitu teman-teman. Nah, jadi untuk lakukan partial profit taking kita akan coba lihat di trading view, dan untuk mengurangi resiko atau pindahin stop loss di entry itu kita juga akan bahas di trading view sebentar lagi gitu teman-teman. Oke. Dan untuk yang baru belajar, teman-teman bisa gunakan akun demo terlebih dahulu gitu, teman-teman. Jangan langsung akun real gitu, teman-teman. Oke, kita akan coba ke trading view ya, teman-teman.
karena kita akan coba bahas bagaimana cara lakukan partial profit taking atau TP parsial untuk mengamankan sebagian keuntungan, dan untuk mengurangi resiko ini adalah pindahin stop lossnya itu di entry gitu. Oke, kita ke trading view sebentar. Ini by the way ini sinyal minggu lalu ya, 10 April, jadi udah lewat, sudah expired teman-teman, jadi ini nggak usah diikutin. Ini kita bahas untuk bagaimana cara mengikuti sinyal yang ada di Instagram gitu teman-teman. Oke. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di trading view, dan sekarang kita lihat di chart XAUUSD, lebih tepatnya di sinyal yang sudah kita upload minggu lalu teman-teman ya, lebih tepatnya di tanggal 17 April teman-teman. Dan di sini kita lihat untuk sinyalnya itu tidak berhasil sampai ke TP ya teman-teman ya. Jadi sinyalnya ini berhenti atau kita close profit saat harga menyentuh di stop loss plus di sini teman-teman. Dan tentunya kita juga sudah melakukan TP parsial ketika berada di area ini teman-teman. Yang pertama kita akan coba bahas mengenai stop loss plus ini terlebih dahulu teman-teman. Jadi stop loss plus ini yang kita maksud stop loss di entry tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan di sini tadi, kita lakukan partial profit taking ya, ketika harga sudah running di risk and reward 1:1 atau sudah running di risk and reward 1:2. Itu masalah TP parsial ya. Terus untuk mengamankan keuntungan, kita bisa mengurangi resiko dengan memindahkan stop lossnya itu berada di entry ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:1 atau 1:2. Oke, atau istilahnya risk and reward atau RR itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ini sudah running di risk and reward berapa gitu. Nah, untuk cara mengetahuinya teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada risk reward rasio 9. Artinya risk and rewardnya ini kalau sampai TP itu 1:9. Nah, untuk mengetahui 1:1 teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti ini, menggambar chart yang sama, menaruh tools buy di sini di area yang sama. Kemudian teman-teman bisa letakkan stop loss, entry, dan TP yang sama juga gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini risk and rewardnya 1:9. Ini kalau kita kecilkan, maka risk and rewardnya juga akan berkurang gitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui risk and reward 1:1 itu berada di mana, teman bisa tarik terus ke bawah sampai harga memperlihatkan risk and rewardnya itu 1:1. Nah, di sini jadi saat ketika harga running, nah di sini kan harga menyentuh area buy limit ya, walaupun sempat floating loss ke bawah sedikit tapi tidak sampai ke area stop loss. Kemudian harga berbalik arah dan menciptakan profit gitu teman-teman. Nah, ketika harga menciptakan profit seperti ini atau floating profit, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, harga sudah running profit di risk and reward 1:1, maka stop loss itu wajib hukumnya untuk dipindahkan ke entry teman-teman. Nah, seperti ini. Atau bisa juga ini bisa ditarik ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia sudah tidak punya resiko apapun. Jadi kalau harga itu turun ya,
kalau sudah sampai risk and reward 1:1 kemudian harga turun menyentuh stop loss, kita tidak rugi apapun. Nah, justru kita masih profit karena kita saat berada di sini kita melakukan TP parsial gitu teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Ketika harga running di risk and reward 1:1, kita bisa lakukan TP parsial atau partial profit taking sekaligus pindahkan stop lossnya yang berada tadi di sini berada di sini. Jadi stop lossnya itu kita edit, kita adjust ya teman-teman. Kemudian ketika harga running lagi di risk and reward 1:2 atau membentuk suatu pattern swing high dan low seperti ini. Nah, di sini kan harga sudah masuk di risk and reward 1:2. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada low dan high ya. Atau lebih gampangnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa pindahin stop lossnya ini berada di risk and reward 1:1. Kita coba lihat tadi, risk and reward 1:1 itu berada di mana? Oke, berada di sini ya. Teman-teman bisa pindahin sedikit di bawahnya risk and reward 1:1, misalkan di sini. Atau tepat di situ 1:1 juga boleh, tapi itu terlalu rawan untuk tersentuh kembali. Jadi biasanya saya kasih ke 80% gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi biarkan harga tetap lanjut naik, terus kita kawal terus dengan stop loss yang selalu kita update gitu teman-teman. Nah, ketika harga terus naik seperti ini, ada kalanya dia akan koreksi seperti ini, koreksi cukup dalam, tapi kita masih aman, belum tersentuh stop lossnya gitu teman-teman. Nah, ketika ini terbentuk, kita bisa lihat ya, ada low yang terbentuk di sini cukup dalam. Kita bisa lihat di time frame kecilnya seperti M15. Nah, di time frame M15 di sini kita bisa lihat untuk memahami bahwa di sini ada suatu pembentukan area seperti fair value gap ya. Nah, jadi perlu diperhatikan, kita harus paham juga untuk analisanya gitu teman-teman. Nah, karena di sini ada fair value gap, berarti untuk stop loss ini bisa kita ubah untuk pindah ke area ini teman-teman. Bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, berarti stop loss kita taruh ke sini. Nah, di bawah fair value gap gitu, atau lebih amannya lagi ditaruh di atas seperti ini. Jadi jelas kalau harga sampai ke area fair value gap, berarti kemungkinan besar dia akan tembus ke bawah lagi gitu. Kemudian di sini kita lakukan partial profit taking lagi ketika harga sudah melakukan break up structure di sini teman-teman ya. Jadi harga berhasil break ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ini adalah higher high, kemudian di sini ada low, kemudian harga berhasil membentuk high lagi yang baru di sini. Artinya saat harga berhasil menembus area ini, kita bisa lakukan partial profit taking ya. Jadi partial profit taking itu kita lakukan perlahan gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman open posisinya itu 0,06 atau 0,05 ya, kita lakukan itu perlahan. Jadi misal 0,02 itu kita close terlebih dahulu gitu. Jadi masih sisa 0,03 lot. Kemudian di sini kita TP partial lagi 0,01 atau 0,02 gitu. Jadi masih ada sisa lot lagi itu. Jadi kita sebelumnya kita TP partial di sini ya. Di sini kita TP parsial 0,01, kemudian di sini kita TP parsial 0,02 gitu. Berarti kita masih punya sisa 0,02 lot apabila kita opennya itu 0,05 gitu. Nah, kemudian harga berbalik arah seperti ini teman-teman. Harga berbalik arah turun. Nah, ketika harga masuk ke area sini di stop loss yang ada di sini, otomatis kita langsung tersentuh ya teman-teman ya. Nah, kita langsung close berada di sini teman-teman. Nah, kita langsung tersentuh close di sini. Jadi untuk posisi terakhir, lot size yang terakhir, kita close berada di sini. Nah, jadi di sini kita menciptakan profit juga di sini. Di sini partial profit taking yang pertama atau TP partial yang pertama. Kemudian di sini ada TP partial yang kedua. Kemudian di sini saat harga turun menyentuh stop loss. Nah, di sini total close ya.
Seluruh posisi yang tersisa atau posisi lot yang tersisa itu close semua di sini teman-teman. Jadi di sini profitnya dari 0,01 lot, kemudian di sini 0,22 lot, kemudian di sini juga 0,02 lot ya teman-teman. Nah, jadi walaupun harga tidak sampai TP, yang mana TP-nya tadi itu risk and reward 1/9 berada di sini ya teman-teman ya. 1/9, kita tetap masih bisa profit gitu teman-teman. Nah, itulah fungsinya untuk kita selalu ingatkan bahwa untuk lakukan partial profit taking untuk mengamankan keuntungan dan mengurangi resiko ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Di pair lain juga kurang lebih sama teman-teman, misal di Euro USD kalau tersentuh buy atau sell, kalau tersentuh buy limit atau sell limit, teman-teman bisa gunakan cara yang sama teman-teman. Karena di sini harga tidak menyentuh buy limit, jadi kita tidak apa-apakan. Jadi andaikan ini tersentuh buy limit, kita juga lakukan hal yang sama, kita kawal terus untuk pindahin stop lossnya itu di entry, kemudian saat running di risk and reward 1/1 kita naikkan lagi, atau TP parsial naik ke risk and reward 1/2, kita pindahin lagi stop loss di sini, pindahin stop loss di sini gitu. Jadi walaupun harga berbalik arah, kita tetap bisa profit teman-teman. Atau teman-teman yang menggunakan MetaTrader di desktop, teman-teman bisa lakukan set trailing stop aja teman-teman. Trailing stop itu kita bisa gunakan jarak total yang sama dengan yang ada di stop loss gitu teman-teman. Misalkan di sini stop lossnya itu sebesar 155 poin atau 15 pips ya teman-teman. Nah, di sini kan tertulis 15,5 pips atau 155 poin gitu teman-teman. Teman-teman bisa setting trailing stop itu sebesar 155 poin gitu teman-teman. Jadi ketika harga sudah running seperti ini, maka stop loss itu akan terus mengejar mengikuti harga kemana harga bergerak gitu teman-teman. Nah, jadi ketika berbalik arah seperti ini, harga berbalik arah seperti ini, otomatis di sini tuh udah tertahan stop loss terlebih dahulu sebelum dia mengalami penurunan profit lebih dalam gitu teman-teman. Itu lebih enak lagi itu kalau pakai MetaTrader yang ada di PC gitu. Akan tetapi kalau teman-teman pakai mobile atau handphone, tentunya kita harus update stop loss itu secara manual gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian ya untuk penjelasan kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.